Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arifin Syam dengan NPM 225506108 dari kelas PSTC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengalaman saya selama mengikuti program Bangkit 2024 dan di sini saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai CC cohort atau Cloud Computing cohort yang relevan dengan mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut 1. Nah, pada selama program Bangkit ini saya mempelajari berbagai konsep dasar jaringan komputer seperti belajar mengenai protokol komunikasi yang dibagi seperti protokol komunikasi seperti TCP/IP untuk koneksi yang handal, kemudian ada protokol UDP untuk komunikasi yang cepat, dan yang terakhir ada ICMP untuk diagnosis jaringan. Nah, selain itu juga kami mempelajari tentang network, terutama di Google, yang dimana kami menggunakan platform utama itu Google Cloud Platform, yang dimana di sini jelaskan bahwa Google Network itu lebih baik daripada public internet, karena cloud provider yang lain itu dia biasanya mengalirkan dari berbagai server terlebih dahulu, jadi sambung menyambung sebelum sampai ke user, sedangkan dari Google Network ini dia reliable, fast, and secure, yang dimana dari Google Cloud dia memasuki Google POP dan dia terhubung dengan ESP yang kita gunakan langsung menuju ke user, jadi dia lebih cepat dan lebih aman. Kemudian pada Google Cloud Platform ini sendiri dia menyediakan beberapa service atau layanan di dalam bidang jaringan. Contohnya di sini ada VPC atau Virtual Private Cloud. Selanjutnya di sini ada Cloud Balancing. Selanjutnya ada Cloud DNS, ada Cloud VPN dan Cloud CDN. Nah, di VPC ini sendiri atau Virtual Private Cloud, dia memiliki berbagai fitur. Yang pertama di sini ada VPC Network, yang dimana kita dapat mengatur network yang kita gunakan seperti IP, address, subnet mask, dan lain sebagainya macamnya. Di sini ada VPC peering, ada VPC flow logs, di sini ada firewall juga untuk mengatur firewall. Kemudian ada routes, ada share VPC, dan private access. Nah, kemudian di sini ada Cloud DNS atau Cloud Domain Name Server, yang dimana di sini terdapat beberapa fitur. Di sini ada DNS Registration dan Management, jadi kita bisa meregistrasi domain yang ingin kita gunakan. Kemudian di sini ada Fast Anycast Name Server, kemudian Authoritative DNS Lookup, DNS Forwarding, dan DNS Security. Nah, di sini juga terdapat layanan VPN atau Virtual Private Network, yang dimana di VPN ini akan membantu kita untuk menjaga atau memproteksi ketika kita menggunakan layanan internet. Nah, di sini contohnya ketika kita menggunakan VPN, dari user dia masuk ke VPN client dulu, kemudian Internet Service Provide, yang kemudian masuk ke VPN server. Jadi kita menggunakan network dari VPN dari Google ini sendiri langsung lanjut ke internet. Sedangkan ketika kita tidak menggunakan VPN, dari user atau pengguna dia langsung masuk ke Internet Service Provider, langsung ke internet. Jadi di internet itu tercatat langsung dari internet service provider kita. Sedangkan ketika kita menggunakan VPN, yang tercatat di internet itu dari network atau jaringan atau IP dari VPN tersebut. Nah, kemudian di sini ada load balancing, yang dimana load balancing ini dia akan mendistribusikan network traffic seperti request ataupun dan lain sebagainya macamnya dari permintaan user ke internet yang akan masuk ke load balancer. Nah, dia akan membagi-baginya ke server-server yang kita gunakan. Jadi dia akan membagi beban kerja dari setiap server. Nah, di sini selanjutnya ada Cloud CDN atau Content Delivery Network, yang dimana gampangnya di CDN ini dia akan mengcopy paste dari server aslinya ke server yang ingin kita gunakan. Contohnya di sini original servernya ada di Filipina atau Thailand. Nah, dia akan diduplikasi di Singapura. Jadi ketika usernya itu ketika user dari Indonesia ingin mengakses servernya, nah dia tidak akan mengakses dari server Thailand itu, tetapi dia akan mencari server yang terdekat, yaitu di server Singapura. Nah, untuk keamanan jaringan itu sendiri, kami juga mempelajari beberapa aspek keamanan, seperti kita mempelajari Cloud IAM atau Identity and Access Management, yang dimana kita dapat mengelola akses berdasarkan peran untuk melindungi resource kita.
Nah, contohnya di sini terdapat beberapa akun yang di-allow atau diterima untuk mengatur beberapa service atau layanan yang ada di Google Cloud ini sendiri. Nah, selain itu juga kami mempelajari mengenai TLS atau SSL, enkripsi yang dimana digunakan untuk mengamankan data ketika melakukan transportasi. Selain itu juga kami mempelajari mengenai Google Cloud Armor untuk melindungi aplikasi dari serangan seperti DDoS dengan aturan keamanan yang dapat disesuaikan. Nah, di sini saya ingin menampilkannya, tetapi saya ingin tidak bisa karena billing dari project yang saya gunakan telah habis. Jadi di sini saya tidak bisa menampilkannya. Nah, untuk dalam proyek Capstone saya sendiri, saya dan tim saya membangun aplikasi berbasis cloud ini dengan membuat infrastruktur jaringan tingkat lanjut seperti kami menggunakan custom VPC atau kita mengkonfigurasi VPC atau virtual private cloud untuk mengisolasi sumber daya atau resource yang kita gunakan. Contohnya di sini kami menggunakan atau membuat dari VPC kita ya dengan nama Minecraft VPC yang di-hosting di region Asia Southeast 2. Kemudian juga di sini kami menggunakan load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas atau traffic secara merata untuk mengurangi beban kerja dari satu server dengan server yang lainnya. Selain itu juga kami menerapkan beberapa firewall rules untuk membatasi akses di beberapa port sehingga tidak semua orang dapat mengakses dari port-port tersebut atau service-service yang kita gunakan. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman saya selama di Bangkit ini yang relevan dengan mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai pengalaman saya di Bangkit yang relevan dengan mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut 1. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.